Ya, nomor orangnya. Nulisnya mana? Nomor genap. Pengajian penutupan Bina MT hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekalian pengambilan sembako murah. Orang nomor genap kan. 7 Ika, Ibu Nenek, ya, halo masih juga. absen dan pembagian kupon untuk pengambilan sembako murah. Enggak usah, ya. Terlina ini siapa? Alhamdulillah sembakonya sudah siap, tinggal dibagikan. Sudah berurutan sesuai nomor dan nama yang terdaftar ya. Ayo Ibu, isi dulu ini daftar nama sesuai absen. Yang terutama tadi Ibu dikasih tahu ya di WA biar acaranya sudah dimulai. Ada 15 orang lagi yang Ibu gimana sehat? Masih ngantuk ya? Tunggu sembako nanti ya. Ulangi lagi ya, surat keras. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Sebelum kita mulai acara ini, saya izinkan untuk membaca rangkaian acaranya. 1 pembukaan, 2 pembacaan, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, pembacaan doa yang dibacakan Ibu Nenden Matria. Doa untuk pembacaan doa ya, Ayat suci Al-Quran. adalah Ibu Nenden. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran adalah Ibu Nenden Matria. Doa apa itu kursi toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati Tuhan, bagian mengingatkan umur semua. Hormati tahun 2018 Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi berkumpul rangka pengajian rutin yang biasa kita laksanakan. Nah, mungkin kalau hari ini spesial karena sekaligus juga penutupannya, tawakufan gitu. Biasanya kita kan tawakufan kalau bulan Syakban ya. Tapi kalau kita di minggu terakhir sebelum hari ini itu juga ada spesial yang kedua. Ini ada alhamdulillah ya, kita berikan apresiasi ya, penghargaan yang sangat besar pada lembaga pendidikan Mukorom Ketua Raj sudah memberikan apa ya, hadiah buat kita menjelang hari ini. Jadi sampaikan terima kasih dan semakin maju, semakin berkembang, berkah, semakin juga mendapat kepercayaan dari para muslimin, para rezeki, dan juga semakin aman dalam melaksanakan salam dan salam senantiasa semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, biasanya kita diawali dengan tilawah ya. Kita kalau pengajian ada tilawah dulu, bimbingan. Jadi saya baca dulu satu ayat, kemudian diikuti. Setelah itu baru pembahasan kajian hadis dan fikih. Jadi perlu juga diketahui oleh di pengajian kita ini harus betul. Dan itu saya sampaikan ya pada Bapak Ibu yang pesertanya. Jadi ini harus continue terus ya, karena kita sudah programkan ini untuk tingkat dasar ini 4 semester 2 tahun ya. Jadi 4 semester 2 tahun, nanti tiap semesternya kita berikan materinya berbeda-beda. Jadi semester 1 ini kita pertamanya di samping Al-Quran juga hadis Baginda Nawawi, kemudian yang kedua samping kenaikan fikih ya. Jadi dua untuk semester ini. Mungkin nanti semester 2 kitabnya kita ganti lagi. Jadi akan 2 kitab itu yang sudah dipegang itu hadis Arba'in dan kitab Safinah Sunajah. Semester 1 sampai bulan Juni itu sudah hafal. Nanti semester 2 mulai bulan Juli itu nanti kitabnya lain lagi ya, rencananya kitab Taqiyul Qaul, kemudian yang kedua kitab tentang akidah ya. Yang kedua di semester 2 sama dengan kitab tadi itu Fadhil Atfal. Jadi mudah-mudahan dengan 4 semester itu tingkat dasar kita bisa selesaikan, kita bisa hatamkan minimal 8 sampai 10 kitab ya, makanya paling ya. Jadi ketika wisuda di tingkat dasar itu ibu-ibu sudah hatam 8 sampai 10 kitab yang tingkat dasar gitu, ya. Jadi nanti kalau mau evaluasi, mau ngecek hiji-hiji minimal dari 42 hadis dalam hadis Arba'in 10 mah udah di luar kepala gitu. Kan pendek-pendek. Kita ini buat kita juga. Ya. Artinya pengajiannya harus rutin supaya tidak apa namanya? Nah, tidak ketinggalan pelajarannya, tidak bolong-bolong. Ya, gitu. Akan istiqomah gitu. Ya. Terus
ya buat ini supaya lebih arah ya, terlihat target dan tujuan yang dicapai. Kemudian ibu sekalian, ini kita sudah bekerja sama dengan Guru. Alhamdulillah juga hari ini Guru memberikan istilahnya hadiah ya. Satu nama jadi yang bingkisan lah, jadi sifatnya hadiah buat kita. Walaupun kami kemarin mengajak ibu untuk infak ya, jadi ada timbal balik. Itu bukan jual beli ya, akan jangan bukan jual beli itu, jadi bukan beli. Jadi ini supaya kita lepas semuanya ya, jadi infaknya dan juga akan digulirkan lagi ya untuk kepentingan dunia kabupaten. Ya. Nah, ibu sekalian, jadi sekali lagi mengimbau supaya program ini terus nanti kita akan masuk lagi tanggal 12 ya, tanggal 12 April. Jadi karena mungkin makan depan sudah Idul Fitri, jadi masuk lagi sekali dalam diharap di tanggal 12 April. Ya, jamnya jadi bukan apakah siang atau jam 9:10 bukan jamnya. Nanti beberapa bisa usia berjalan ya, kita berikan. Jadi itu mungkin ya, kemudian juga program-program lainnya ya. Banyak mohon diikuti. Jadi sudah kita berjalan kemarin sudah berhalang sudah 2 kali ya, sudah berhalang 2 kali. Pertama ke Bandung ya, ke Bandung. Kemudian yang kedua kemarin ke Panas ya. Nanti mungkin bulan April, bulan April itu namanya bukan ada belalang, tapi kunjungan belajar. Kita ke percetakan Al-Quran, ke percetakan Al-Quran di Ciawi. Nah, kita percetakan Al-Quran. Kemudian nanti juga bulan Mei-nya, ini ya bisa tersusun. Jadi bulan Mei-nya rencananya juga terus Garut. Di samping juga dia ada program kerja kunjungan belajar ya, kunjungan belajar ke pesantren-pesantren, ke ulama-ulama, ini program-program kita. Makanya diharapkan lagi keseriusan ibu, ya, keseriusan ibu untuk mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Siap ibu ya? Ya. Maka ibu udah. Bu, ini ngapain sih? Jaga tamu, sing rajin ya jaga tamu. Udah banyak ya, udah datang, tinggal berapa orang? Tinggal 2 orang lagi. Ya, selamat bertugas, lanjutkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu al-malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jadi malam Al-Qadar itu malam kemuliaan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat beberapa malaikat itu ya sampai terbit fajar. Jadi manfaatnya luas, gitu ya. Untuk belajar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus. Makanya orang yang diampuni dosanya ya di masa lalu itu adalah mereka yang puasanya lahir dan batin. Artinya puasa yang menahan lapar dan haus, yang puasa mulut juga puasa lisan. Puasa ngomongkeun. Puasa. Itu puasa kebatal. Cuma nilainya pahalanya besar. Sehingga kata Rasulullah ada ancaman
Ya, kecuali cuma lapar dan haus. Jadi puasanya nol. Wuhan asal lapar ya, karena dia tidak bisa menjaga apanya, perilakunya, menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga kakinya, menjaga tangannya. Nah, cantiknya dalam interaksi kita selama belajar, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan dong, sudah sama-sama ya, sama-sama saling maaf. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bencana yang telah memberikan saran-sarannya dan motivasinya sangat bagus ya. Semoga bermanfaat untuk ibu semuanya. Cara selanjutnya sambutan dari Ketua LAN Umur Pulau Abdullah. Persilahkan. Yang perlu berzikir sudah kita sama-sama sebentar saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yazdadu imanan ma'a imanihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanallah la ilaha illa anta innaka antal azizul hakim. Kita buka dengan zikir tadi. Masyaallah, suci Allah ya. Walhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Allahu Akbar, tidak ada lagi yang paling besar yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah rasa syukur bagi kita karena memang tidak ada sifat dan sikap yang terbaik sebagai hamba yang bertauhid kecuali kita mengucap rasa syukur dan bisa bahagia membahagiakan ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan. Tentu rangkaian kata itu juga sering kita ingatkan selalu di hari Jumat. Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa senantiasa dengan segala kekuatan, segala daya dan upaya melaksanakan apa yang menjadi perintah, tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan sekuat tenaga dan dengan segala daya dan upaya menjauhkan diri dari apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur itu kita disertai dengan seluruh rasa ya, dari bahagianya hati kita ya,
dan sampai nantinya kita diperjumpakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap mengelilingi kemuliaan hamba pilihan. Bahkan makamkan di Rasulullah uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Baginda Majelis Ta'lim Pengajian Tauhid Kecamatan Ciamas, Bapak Haji Yusuf, kemudian juga di sini para pengajar ya yang hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ibu-ibu yang hadir saat ini tentunya tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormatnya. Dan izin juga untuk nanti disampaikan ya bahwa kita dari Rasul Puro ini mungkin kalau yang sering bertemu dengan Pak Aldi ya dengan program. Kalau saya ya sekali-kali waktu mungkin ada begitu ya. Alhamdulillah. Izin dari Rasul Puro saya diamanahkan ya tentunya ini adalah wasilah dan memang ini amanahnya luar biasa. Mudah-mudahan dalam amanah ini husnul khotimah ya. Jadi sebagai ketua Puro ini bukan saya mau begitu ya Bu ya, tapi memang mungkin di situ ada amanah yang Allah berikan kepada saya. Sebelumnya saya tidak bertauhid itu ya. 12 tahun saya bersama di Bandung, terus di Azikro, dari Ilham. Alhamdulillah ya. Semua perjalanan mengikuti skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena bagi siapapun yang ketika kita mengikuti apa maunya Allah ya. Kalau mengikuti apa maunya kita itu pasti gondok bahasanya gitu mungkin ya. Jadi akan ada rasa sesat. Makanya kenapa ketika kita berharap sudah melupakan harapan dengan manusia, berharap kepada manusia. Dan saya melihat di sini semuanya masya Allah ya, wajah-wajah yang cerah ceria saja. Kenapa? Mungkin ada sesuatu ya yang saya lihat dan juga ini menjelang 10 hari terakhir ya, seperti itu. Ada keistimewaan itu ya. Jadi ketika kita mungkin dekat dengan seseorang yang kita cintai mungkin bahasanya ya, bahkan di jauh-jauh hari di bulan Rajab itu kita sudah berdoa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Itu yang ada muslim. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara ibadah adalah puasa kita ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya ya, menyampaikan semua amalan keturunan Nabi Adam alaihissalam, semua amal keturunan atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilipat gandakan mulai dari 10, 70, 700 bahkan terus dikalikan lipatan gandanya ya. Kemudian di situ disebutkan illa saum wa ala ya, kecuali puasa, karena puasa itu akulah yang mengajar pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kebahagiaan untuk kita Ramadan yang penuh istimewa penuh keberkahan. Maka lakukan segala sesuatunya untuk kebaikan ya, karena insya Allah kebaikan itu akan kembali pada kita ya. Pengawasan kemudian menerima orang ya, tambah ya. Bukan hanya tadi sebutkan oleh Pak Haji, bukan hanya ngomongnya ada sesuatu yang diberikan ya. Tapi memang ketika kita hadir pengajian itu sudah jelas malaikat mencatatnya, bahkan hari ini pun sama ya. Malaikat berkumpul di sini mencatat siapa yang hadir saat ini ya. Dan ini tabungan kita setelah diomin akhirnya. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah. Jadi bukan melihat dari tanda doa, bukan melihat dari apa sesuatu hadiah yang diberikan ya. Tapi ini
mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita ya untuk bisa tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga kembali kepada niat kita, nama dulu gitu ya. Semua pasti kembali kepada niat kita. Ungkaplah kata yang selama dia membersamai banyak hal kehilafan, kesalahan yang dia mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Tentunya kita semuanya ini ya tempatnya sama dan dosa itu ya. Jadi tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mungkin tidak terlalu banyak tausiah ya, tapi pagi luar biasa semuanya pas saya sudah kita sampaikan semua ya, yang pastinya bahwa apa yang dikerjakan dilakukan saat ini mudah-mudahan menjadikan wasilah kita mendapatkan seperti tema yang mungkin sering kami sampaikan ya, bagaimana Ramadan itu berkualitas, bagaimana Ramadan itu berkualitas ya, dan iman kita naik kelas ya. Jadi tadi apa Bu tempat ini itu saja, mungkin tidak banyak salah. Insyaallah nanti ada sesi berikutnya kasih dan sebagainya yang untuk mewakili, dan kami juga nanti pamit untuk itu dalam di sini masih ada agenda yang lain yang harus kami lakukan begitu. Semoga tetap sehat sekalian ya, tetap beristiqomahan, dan juga di 10 hari terakhir ini semuanya mendapatkan itu pada dia insyaallah. Itu saja, mungkin mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Ustaz katanya sering-sering melakukan yang cepat, maka rezekinya akan mengalir. Ibu barangkali ada sesi tanya jawab. Kalau ada sesi tanya jawab, silakan yang mau curhat ke Pak Ustaz boleh. Angkat silakan. Ibu siapa namanya? Ibu Maria Gunanjar. Mau tanya apa? Ini berkaitan dengan sekarang akhir Ramadan ini ada ambil panitia usaha juga ya, artinya kebetulan saya kemarin tidak masuk ya, jadi tidak masuk karena di yang pernah saya dapat informasi bahwa ambil itu yang dibuka oleh Kemenang atau mungkin dilantik bukan. Sebenarnya kali itu ada, memang namanya panitia pengumpul zakat fitrah majlis, tapi di akhir kegiatan ada yang namanya amilin. Apakah hanya dimaksud ke amilin adalah asnaf, atau memang ada waktu itu namanya ada sebagian besar untuk apa ya, jadi kan di komunitas muslim lagi apa pengumpulannya. Itu apakah dari Kemenang ada semacam edukasi untuk setiap ini? Bagaimana pelaksanaan status amilin zakat dan juga panitia. Jadi kalau di kajian-kajian hikmah yang disebut amilin itu mereka yang memang kesehariannya bertugas mengumpulkan dan mengelola menyalurkan dana zakat infak sama-sama. Sehingga ambil itu statusnya memang dia legal, ya, sebagai sebuah, kalau istilah sekarang mungkin profesi. Jadi mereka itu memang tugasnya sehari-hari mengelola ya JIS itu.
sekarang itu posisinya ada di Pak Ustaz Abdul, kemudian Pak Adi, karena mereka punya legalitas diangkat dan dikesekatkan oleh pemerintah, ya, atau sultan, ya. Sehingga kedudukan mereka menjadi sah sebagai amil yang menerima dan kemudian menyalurkan zakat, baik zakat fitrah, ya. Dan dengan status amil yang resmi itu ditunjuk dan disediakan diberikan surat tugas secara resmi oleh pemerintah, maka dia berhak mendapatkan bagian, ya, sejarah dari yang 8, yaitu 1/8, 12,5%. Karena memang kesehariannya adapun panitia itu kan tugasnya hanya setahun sekali musiman. Bahkan dengan kita juga sebetulnya ada yang menganggap tidak sah, ya, artinya dia tidak berhak menerima zakat. Ya. Oleh karena itu mungkin regulasi dari pemerintah itu supaya posisi kedudukan ini menjadi legal, menjadi syariah, maka ajukan. Di DKM itu mengajukan untuk kalau ke Basnas, karena ada 2 organisasi, ya, pengelola zakat. Ada Basnas, ada LAN. Jadi untuk masjid-masjid yang memang dibutuhkan ada amil itu mengajukan untuk ditunjuk sebagai unit pemungut zakat UPZ. Ya, kalau di Latin MPZ, Mitra Pemungut Zakat, mengajukan sehingga nanti dari lembaga Basnas itu menerbitkan SK, ya, dan SK itu sudah tugas. Nah, kalau sudah mendapatkan SK ditunjuk, maka jadilah dia itu. Cuma masalahnya dia harus setiap hari, sehingga DKM itu punya unit tersendiri. Setiap hari dia punya ruangan atau punya tugas yang setiap hari memang melayani masyarakat yang mau zakat, infak, dan sedekah. Ya, kalau zakat fitrah mungkin kan periodenya di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal kan periodenya tidak harus di Ramadan, berdasarkan haulnya saja, gitu. Ya, sehingga para pengelola ini, UPZ ini atau MPZ ini, dia setiap hari memang tugas di situ. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang berjalan itu adalah panitia. Kemarin saya lihat juga di media di medsos dan begitu. Jadi sampai kepada bahwa panitia yang menerima zakat dari masyarakat, ya, itu baru sebatas titipan, sehingga dia mencampur pun nggak boleh. Misalnya si A beras, si B beras, si C beras. Kemudian dia menaikkan zakat ke panitia. Kemudian oleh panitia karena untuk dibagikan ini disatukan semua. Nah, karena itu nggak boleh, karena dia tidak berhak. Karena itu baru titipan. Beda kalau statusnya sebagai amil. Kalau amil masyarakat menyatakan ke amil, itu sudah sah, sudah memang terserah amil. Tapi kalau itu nggak bisa, begitu. Ya, jadi buat titipan kecuali nanti yang panitia ini kemudian menyerahkan ke amil. Nah, problemnya di kita sebetulnya masjid besar ini pun adalah UPZ, unit pengumpul zakat. Di kantor kecamatan sudah ada UPZ dan Basnas. Cuma yang tadi aktivitasnya tidak tiap hari, cuma menjelang Ramadan saja, gitu. Ya, jadi saran saya ke depan supaya lebih aman dari sisi aman sadi, aman regulasi, aman NKRI ketiganya. Ya, jadi kalau Basnas dan Basnas harus
Jadi aman ya, 3 aman. Jadi aman besaki, aman regulasi, aman NKRI. Ya, di dalam kegiatan apa istilahnya Basnas itu ada harus aman NKRI gitu. Karena kemarin disebut ada dana infak sedekah misalkan digunakan untuk menongkrong NKRI, artinya membiayai kegiatan terorisme, separatisme, radikalisme. Jadi itu latar belakangnya ini harus aman secara syar'i, secara fikihnya, ya. Kemudian aman regulasi, artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan aman NKRI. Penyerahan secara simbolik paket sembako dari Umul Qura. Langsung
1, 2, 3. 1, 2, 3. Video boleh. Terima kasih lagi. Gimana? Terima kasih Las Umu Kulo Bogor. Gini aja ya. Nanti Ustaz Abdul bilang Ramadan tanda cinta, cinta Allah, cinta sesama. Ustaz Abdul nanti bilang Ramadan tanda cinta, cinta Allah, cinta sesama. Cinta Allah, cinta sesama. Oh terakhir. Terima kasih Las Umu Kulo Bogor. Kasih lagi. Terima kasih. Ini bisa 10 kali. Nanti saya izin sebutkan semuanya jawabnya cinta Allah, cinta sesama. Tagline-nya di spanduk ya, cinta Allah, cinta sesama. Iya. Siap. Ya, dites dulu ya, jangan 1, 2, 3. Ramadan tanda cinta. Cinta Allah, cinta sesama. Tanda cinta. Cinta Allah, cinta sesama. Terima kasih ya Rasulullah. 18. Kemudian 37. 34 ya? Ya. 41. 30. 33. Kemudian 14 Bu Rati. 22 Bu Maria. Kemudian 32 Bu Nuning. 32. Kemudian suruh pulang ya Bu, 28 Bu Iman. 46 Bu Ika. Bu Ika 46. Nomor 46. Ayo Bu Guru. Nomor 9 Bu Erti. Dua 25 Dunia. 42 Bu Ipok. Bu Ipok. Kemudian 15 Bu Rima. 13 Amal Najwa. 31 Ibu Nung. 11 Bu Komala. Siap. Bu Ipa. Bu Ipa ada? Bu Ipa 47. Mami dapat parcel. Ya. 10 Bu WH 10. Dan dulu pulang ya. WH 10. Kemudian 16 Ibu Nining 16. Ini Nining. nggak salah. Ya. 21 Utara. 24 Bu Nining Kiper.
Tiga lima Buida. Hidup. Ya. 39 Buida. Ibu Ida. 23 Renia. Dua tujuh. Dua belas Ibu Bisa. Oh nanti, ya. Ini 17 Bu Herman. Lima Bu Asim. Wih, dapat Marcel. Berat. Bisa 12. Siapa yang belum? Itu siapa? Udah semua ya. Itu Bu Lela. Bu Lela, mana Bu Lela? Kelewat. Ini nih. Oh iya ada tuh. Iya. Kelihatan tadi. Nomor 4, nomor 6. Bulela, nomor 4. Bu Lela, Ibu Ulis, mana Ibu Ulis? Bulela sama nomor 5, Ulis. Bu Ulis. Ibu sekalian, sekarang kita kan mau mengikuti pengajian tadi kita sama dari mama ya. Dan ini ya. Apa itunya? Ayo. Dokumentasi. Ada kasihnya. Di
Rabbi, damaikan